Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kajian bahasa Arab. Insyaallah seperti biasa kita tanya jawab dulu kosakata yang sudah kita baca supaya tidak lupa. Nanti jawabnya sama-sama, yang ingat jawab, yang tidak ingat biar teringat. Dan nanti baru kita lanjutkan menghafal kosakata yang baru. Saya harapkan teman-teman semua untuk mungkin kalau ada waktu ya untuk meluangkan waktu, misal sehari 1 atau sehari 2 monggo. Karena kalau kita sudah hafal minimal 300, nanti speednya agak naik sedikit. Artinya agak kita berikan faedah-faedah yang lain bagi pemula ya dialnya. 1 sampai 20 kemarin ya. Kita baca 1 sampai 20. Saya bahasa Arabnya, teman-teman silahkan yang ingat menjawab. Naam. Ya. La. Tidak. Ma. Ma. Itu bertanya apa? Qalamun. Pena. Miftahun. Kunci. Babun. Pintu. Baitun. Rumah. Masjidun. Masjid. Talibun. Pelajar. Waladun. Anak laki-laki. Najmun. Bintang. Komisun. Baju. A. Apakah? Ma'ah ya, apakah? Maktabun. Kantor. Meja. Kantor atau meja. Kalbun. Anjing. Anjing. Ya. Silakan dibuka kosakatanya, kita lanjutkan. 21 sampai 25. Setiap Kamis insya Allah 5 kosakata. Nanti kalau ada kemungkinan bisa tambah. Saya harapkan teman-teman semua bisa setiap hari menghafal meskipun cuma 1 ya, meskipun cuma 1, karena kosakata penting untuk kita memahami dan melafadzkan, mengucapkan bahasa Arab. 21 sampai 25, benar ya sekarang ini ya? Terus 25. Saya dulu nanti ditirukan sama-sama. Kitun. Kucing. Man. Siapa. Jadi 5 kalimat penting untuk bertanya ya. Ada siapa, ada kemarin apa? Aina ya, Aina di mana? Kemudian yang lain sudah kita tambahkan. Min. Dari. Min apa? Dari. Jadi kalau man siapa, kalau min dari. Tobibun. Dokter. Jangan kebalik. Tolibun pelajar. Tobibun dokter. Ini dokter laki-laki ya. Kalau dokter perempuan tambahi tak marbutoh. Muslimun, muslimatun ya. Enggak tambahi tak marbutoh, tak yang melingkar. Yang terakhir himarun. Sama-sama himarun. Keledai. Himar itu apa? Keledai. Sama lagi kitun kucing. Man siapa? Min dari, dan ini termasuk huruf jar ya. Huruf jar kemarin apa? Huruf yang mengharuskan harokat akhir di kasroh. Ana minal masjidi. Saya dari masjid. Kalau man bukan huruf jar. Jadi kalau dalam bahasa kita huruf jar itu kata keterangan dari, di atau di atas. Kemudian Tobibun apa? Dokter. Kemudian himarun yaitu keledai. Ya, ini sampai 25. 26 sampai 30 kita lanjutkan insyaallah pada minggu Kamis depan insyaallah. Silakan dibuka kitabnya Durusul Al-Arabiyah. Terakhir pertemuan telah kita baca halaman berapa? 21 ya. 21. Silakan dibuka.
dapur ya. Semua pertanyaannya menggunakan aina. Hanya saja kalau menjawab, kalau yang ditanya laki-laki pakai domir. Domir itu kata ganti. Huwa. Misal ditanya aina Mas Satria? Huwa fil masjidi. Dia di masjid. Kalau ditanya perempuan, aina Aminatu? Di mana Aminah? Huwa atau hiya? Hiya, ya pakai hiya. Hiya fil madbahi. Dia di dapur. Kita ulang lagi sebelum kita masuk ke pelajaran baru. Kata ganti orang ketiga itu orang yang dia tidak ada di depan kita ya. Dia. Kalau laki-laki pakai huwa. Kalau perempuan pakai hiya. Kemudian kalau ada kalimat kemasukan huruf jar. Huruf jar itu huruf yang mengharuskan harokat akhir itu di kasroh. Almas jidu. Jadi kalau ada kalimat kalimat bahasa Arab huruf terakhir itu pasti di doma. Jadi bahasa Arab itu intinya dua. Bahasa Arab dari awal sampai akhirnya dua. Ada ilmu nahwu, ada ilmu apa? Sorof. Sudah pernah dengar belum? Belum. Tidak usah dengar. Nahwu dan sorof. Kalau nahwu itu apa faedahnya? Untuk mengetahui harokat akhir sebuah kalimat. Jadi ini nggak dilihat ya harokat akhir sebuah kalimat. Ini bisa berubah-ubah. Bisa masjidu, bisa masjida, bisa masjidi. Hanya saja kalau dia tidak ada apa-apa, hukum asalnya di doma. Hukum asal itu maksudnya intinya dia di doma. Ya, intinya di doma. Itu nahwu ya. Kalau sorof ini membahas kalimat Arab dari awal sampai akhir. Ini mem dari mana kok bisa memnya di fathah? Kan ini dari misal ada kalimat sujud. Sujud itu perbuatannya. Orang itu sedang sujud. Sajid. Sajid itu orang yang sujud. Masjud nanti yang disujudi. Dia beribadah kepada siapa? Ini di sini dulu masjid. Ilmu nahwu ini ya. Ulang lagi apa ilmu nahwu? Membahas harokat akhir sebuah kalimat. Kalau sorof mengetahui semua kalimat. Ya, ini nahwu dan sorof. Kemudian kalau kemasukan huruf jar kemarin apa saja biar tidak lupa? Fi apa di ala lagi. Aina bukan huruf jar. An dan min dari artinya sama. Kalau kemasukan huruf jar atau dalam bahasa kita keterangan, maka harokat terakhir, perhatikan harokat terakhir harus di kasroh. Gak boleh fil masjidu. Salah. Fil masjida. Salah. Tapi apa fil masjidi? Kok masjidi kenapa dikasroh? Karena ada huruf jar masuk. Nah kok harus kasroh kenapa? Ya kita manut saja. Kita bukan Arab ya. Manut orang Arab seperti ini kaidahnya. Ini kemarin yang kita bahas. Nah kita masuk halaman 23. Silakan halaman 23. Itu ada dua kalimat. Yang bagian kanan laki-laki, yang bagian kiri perempuan. Nama-nama perempuan.
Kita baca bersama-sama, saya dulu, yang kanan dulu. Muhammadun, silakan. Muhammadun, Khalidun, Khalidun, Hamidun, Hamidun, Yasirun, Yasirun, Ammarun, Ammarun, Sa'idun, Sa'idun, Aliyun, Aliyun, Abbasun. Abbasun. Yang nama-nama laki-laki ya. Kemudian yang kiri nama-nama perempuan. Kita baca, saya dulu. Aminatu, Aminatu, Zainabu, Zainabu, Fatimatu, Fatimatu, Maryamu, Maryamu, Aisyatu, Aisyatu, Khadijatu, Khadijatu, Sofiyatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Ruqayyatu. Pertanyaannya bedanya apa? Bedanya laki perempuan. Nah, bedanya itu maksudnya apa? Tak marbutah. Ya, tak marbutoh dan tanwin. Kasih ingat, Muhammadun kan ditanwin, ya kan? Aminatu tidak ditanwin. Berarti kita dapat mengambil kesimpulan setiap nama perempuan tidak boleh ditanwin. Semua nama perempuan tidak boleh ditanwin. Apa tanwin kemarin? Tanwin itu gimana? Double katanya seperti ini. Baitun. Double seperti ini. Baitan, baitin. Harokatnya di double. Apa itu tanwin? Nun sukun yang ada di akhir kalimat secara lafadz bukan tulisan. Itu tanwin ya. Nun sukun yang ada di akhir kalimat secara apa? Lafadz bukan tulisan. Ini juga ulang biar tambah paham ya. Ulang apa itu tanwin? Nun sukun yang ada di akhir kalimat secara lafadz saja, bukan secara tulisan. Ini bunyinya gimana? Baik, yang bawah baik, sama ya, sama. Tapi ini dihapus, diganti harokatnya double, itu namanya tanwin. Nun sukun yang ada di akhir kalimat secara lafadz bukan tulisan. Baitun, masjidun, babun, namanya tanwin. Dan dalam kaidah bahasa Arab, nama-nama perempuan tidak boleh ditanwin. Enggak boleh Zainabun, Fatimatun, Maryamun, salah. Tapi kosong dari tanwin. Adapun nama laki-laki semuanya ditanwin. Muhammadun, Khalidun, dan seterusnya. Dia lanjut Iqra. Apa Iqra artinya? Bacalah. Waktu dan tulislah. Ma'a, bersamaan. Dokti, menentukan. Awakhiri, akhir-akhir. Al-kalimati, kalimat-kalimat. Bacalah dan tulislah. Tulislah nggak usah ya, cukup bacalah saja. Dan tulislah bersamaan dengan menentukan akhir-akhir kalimat. Jadi kita nanti tulisnya yang bagian belakang saja. Ini tanwin atau tidak? Itu kan nggak ada rokatnya. Gimana? Ya, nggak ada rokatnya. Hamid dibaca Hamidun atau Hamidu? Hamidun. Hamidun. Zainab, Zainabu. Terus Aminatu. Terus Ammarun atau Ammaru? Ammarun karena nama laki-laki. Saidun. Saidun atau Saidu? Said laki-laki atau perempuan? Oh, laki-laki. Saidun. Kalau perempuan Saidah ya. Saidun. Tulisannya sama nggak Ustaz? Sama. Oh, betul. Saidun. Ini kan laki-laki. Laki-laki di. Kalau yang Saidah? Saidah ya. Enggak, maksudnya tulisannya yang nggak pakai tanda.
nggak pakai tanda. Nanti tambahin tak mas, ngerti ya? Oh gitu. Saidatu berarti ya? Iya. Saidatu. Terus Fatimah dibaca apa? Fatimatu. Fatimatu. Maryamu. Maryamu. Kalau Maryamun salah ya. Aliyun. Terus Khalidun. Ya wangunnya apa? Wangunnya laki-laki atau perempuan gitu. Khalidun. Nggak mungkin kalau Khalid laki apa perempuan. Khalidun. Terus Abbasun atau Abbasu? Abbasun. Laki-laki. Intinya kalau nggak ada takmar butoh ya. Kalau nggak ada takmar butoh berarti dia laki-laki. Kalau lagi di tanwin. Terus Aisyah dibaca apa? Aisyatu. Terus Muhammadun. Terus Sofiyatu atau Sofiyatun? Sofiyatu. Berarti ini ya kalau nggak ditanwin sambungah dia rumah Khalidun. Ditanwin, harokatnya didobel. Jadi boleh gini. Harokatnya double seperti ini atau kayak gini. Ditanwin. Terus kalau tidak ditanwin, misalnya di Maryamu, ini saja yang huruf terakhir yang dikasih tanda. Terus Sofiyatu ya, karena ada tak marbutoh. Terus Khadijatu. Yuk sama-sama saya dulu. Hamidun. Zainabu. Aminatu. Ammarun. Sa'idun. Fatimatu. Maryamu tidak ditanwin karena dia perempuan, sudah ma'ruf meskipun nggak ada tak marbutohnya. Aliyun. Khalidun. Abbasun. Aisyatu. Muhammadun. Sofiyatu. Khadijatu. Jadi dasar dalam bahasa Arab harus tahu ini tanwin, ini tidak. Jadi ada dua kalimat yang tidak boleh ditanwin. Yang pertama kalau dia nama perempuan. Yang kedua masih ingat? Kalau dia kemasukan al. Masjidun. Kalau kemasukan al menjadi apa? Al-masjidun atau al-masjidu? Al-masjidu. Nggak boleh double ya. Kalau sudah ada al nggak boleh tanwin. Kalau dia tanwin nggak ada al. Bedanya apa ini? Khusus yang umum. Yang umum yang mana? Yang umum yang tanpa alif lam. Masjidnya mana? Masjid As-Salam, Masjid Al-Iman. Tapi kalau al-masjidu artinya apa? Masjid itu. Karena ada alnya. Jadi al itu pengganti dari dalika al-masjidu. Ini kan agak panjang. Biar ngirit kalimat dalnya nggak usah ganti al-masjid itu. Jadi dua kalimat yang tidak boleh ditanwin. Yang pertama nama perempuan, yang kedua kalimat yang kemasukan al. Halaman setelahnya 24. Silakan dibuka. Oh mudah ya? Mudah nggak ini? Ya. Kalau sudah terbiasa mudah insyaallah. Tidak ada yang tidak mungkin, gampang semua. Jadi sekarang masuk ke percakapan sederhana. Situ ada gambar apa itu ya? Peta ya. Peta dan bawahnya apa itu? Mirhat, kamar mandi. Al-baitu, silakan. Al-baitu. Minal baiti. Artinya al-baitu masjid. Minal baiti ala di Mina. Al-baitu masjid rumah. Apa? Baitu rumah. Okay. Al-baitu rumah. Minal baiti dari rumah. Oh.
Kemudian al-masjidu masjid. Ila al-masjidi ke masjid. Tambah lagi ya, tambah ilmu lagi. Huruf jar dikumpulkan ya. Huruf jar kemarin apa saja? Fi. Terus ala sama an. terus an. Tambah lagi di situ ila. Ila artinya ke. An dari, ala di atas. Misalnya huruf jar sama-sama fi. Artinya apa? Di. Ala Di atas. di atas. An dari. Ila ke. Ila ya. Panjang ilanya. Nanti ada ini. Kalau nggak fokus bisa salah makna. Ila nggak pakai tesit. Oh ini illa, kecuali la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berarti sembah kecuali Allah. Sekarang yang huruf jar yang ini, yang ila. Kalau ini bukan huruf jar. Jadi ila artinya ke. Nanti kan di situ sama-sama al-baitu di rumah ya. Terus kemasukan huruf jar menjadi minal baiti, bukan minal baitu. Terus al-masjidu. Aina anta? Kemana kamu? Ana ilal masjidi. Aku mau ke masjid. Ana kan saya. Ana ila al masjidi. Kalau ana ilal masjidu salah atau benar? Ana ilal masjidu salah ya. Karena ada huruf jar sehingga harus di kasroh. Ini ada percakapan antara mudaris. Mudaris siapa mudaris? Guru. Ya. Guru dan juga Muhammad ya di situ. Sama-sama saya dulu, nanti ditirukan. Min aina anta? Min aina anta? Artinya apa? Dari mana kamu? Min kan dari. Dari. Benar nggak? Dari aina anta. Min aina anta? Dari mana? Dari mana kamu? Terus bawahnya ana, silakan. Ana minal yabani. minal yabani. Yaban artinya Jepang. Saya dari Jepang. Yaban. Di sini nanti akan disebutkan negara-negara yang ada ya. Karena yang ini kan dipelajari di mana? Di Universitas Madinah dan muridnya juga dari berbagai negara. Sekarang lagi, min aina anta artinya apa? Dari mana kamu? Jawab, ana, saya, minal Yaban. Kalau dari Indonesia ya Indonesia. Indonesia. Gimana tulisnya? Indonesia. 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 Ini ya. Indonesia. Itu Jepang. Kita ngikut aja dalam buku. Terus lanjut, saya dulu. Wa min aina? Wa min aina? Ammarun. Silakan diartikan sama-sama. Dan dari mana Ammar? Dan dari mana Ammar? Terus huwa minas sini, silakan. Huwa minas sini. Apa artinya sama-sama? Huwa, dia dari Cina. Sin itu Cina.
Jadi bahasa Turki ikuti aja ya. Ikuti sin. Sin itu Cina. Cina, ya. Sin. Biar ringkas. Sin itu Cina. Yaban Jepang. Karena huruf hijaiyah C ada enggak? Enggak ada. G juga enggak ada. Jadi disesuaikan dengan bahasa Arab. Sin. Wa min aina Ammarun, dari mana Ammar? Huwa minas sini, dia dari Cina. Cina itu apa? Cina. Lanjut. Wa min aina, silakan. Wa min aina Hamidun, dia artinya dia dari mana? dan dari mana Hamid? Dan dari mana Hamid? Huwa minal Hindi. Silakan. Huwa minal Hindi, artinya Dia dari India. Hindi. Itu diperhatikan semuanya di kasroh ya. Hindi. Asalnya kan Hindu. Bukan agama Islam, ini nama negara. Huwa minal Hindi. Dia dari Hindia. Sekarang negara muslim terbanyak mana Mas Satya? Negara muslim paling banyak di mana? Indonesia. Di Indonesia. Abad terakhir Palestina. India. Pakistan. Pakistan. Iya. Sekarang sudah berbalik ya. Pakistan. Huwa minal Hindi. Hindi maksudnya India. Ada huruf jar sehingga di kasroh. Kemudian aina Abbasun, silakan. Aina Abbas. Di Apa mana artinya? Bapak? Di mana Abbas? Ayo Abbas. Iya. Bapak. Abbas itu nama orang ya, nggak usah diartikan kalau nama orang ya. Abbas. Dan Muhammad kharaja, kan? Kharaja, dia telah keluar. Oh, kharaja itu dia telah keluar. Nanti bisa kita akan belajar tentang fi'il. Jadi yang kita hafal kemarin semuanya isim. Fi'il itu kata kerja. Kharaja, keluar. Dalam kata kerja itu ada telah dan sedang. Jadi ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi telah keluar, dia telah keluar. Kharaja. Kharaj, dia telah keluar. Namanya apa? Kata kerja. Fi'il. Dalam bahasa Arab namanya apa? Fi'il. Terus aina dhahaba? Aina dhahaba? Di mana dia pergi? Ya, dhahaba itu pergi. Dhahaba itu pergi. Ya. Telah, pakai telah ya, karena dia ada Telah sedang. pergi. Telah pergi. Berarti Dia telah pergi. Oh. Kita belajarnya pelan-pelan. Dhahaba telah pergi. Seperti bahasa Indonesia ada past tense, present tense itu ya. Gone. Pergi. Kalau sedang atau akan nanti beda lagi. Kalau sedang atau akan nanti ditambah ya. Ya, ini ya. Sedang atau akan Pengenalan dulu ini. sedang Kharaja yakhruju, dhahaba yadhabu. Jadi kalau udah biasa kan. Ini fi'il madhi ya, fi'il madhi itu fi'il yang menunjukkan telah apa? Terjadi perbuatannya. Kharaja, dia telah keluar. Dhahaba, di mana dia pergi? Aina dhahaba. Aina dhahaba? Dia telah pergi. Terus dhahaba, silakan. Dhahaba. Ilal mudiri. Dia telah pergi. Dia telah pergi ke mudir, kepala sekolah. Kepala Mudir. sekolah. Iya. Mudir itu kepala. Kepala sekolah. Kepala boleh, kepala saja. Oh, kepala. Artinya bosnya, mudir, pimpinan. Tapi biasanya diartikan kepala. Kepala. Dia pergi ke kepala, menghadap kepala maksudnya. Jadi kharaja keluar, dhahaba
pergi. Dia telah pergi. Wa aina dhahaba Aliyun. Silakan. Wa aina dhahaba Aliyun. Artinya sama-sama. Dan di mana Ali pergi? Gitu ya. Kalau diartikan secara latar kan, dan di mana pergi Ali kan gitu. Tapi kita sesuai dengan bahasa kita. Dan di mana Ali pergi? Wa aina dhahaba Aliyun. Wa aina dhahaba artinya apa? Dan di mana Ali pergi? Kemudian Muhammad dhahaba ilal mirhadi. Silakan. Dhahaba ilal mirhadi. Dia pergi ke mana mirhad? Toilet. Mirhad itu WC atau toilet. Mirhad itu apa? WC atau toilet. Jadi ini percakapan yang sering dijumpai. Percakapan apa? Sederhana berkaitan dengan apa? Pertemuan. Jadi dhahaba pergi, kharaja keluar. Kemudian huruf jar tadi ada berapa yang sudah kita pelajari? 4 tadi ya. Ada fi, ada ala, ada min, ada ila. Ini berkaitan dengan percakapan. Ini ada soal-soal, mudah soalnya insyaallah tambahan. Mantap. Sebagai ujian. Latihan, harus ada ujian. Ini cuma latihan. Ayo. Sisa nggak? Kalau sisa ya satu. Bisa. Udah ini soalnya saya bimbing. Pas. Soalnya itu semuanya pilihan ganda gampang, saya bimbing. Pilihlah jawaban yang paling benar. Nomor 1 silakan dibaca, saya bimbing. Kalimat di bawah ini yang benar penulisannya secara kaidah bahasa Arab adalah Alkitabun. A. Alkitabun. B. Alkitabu. C. Kitabu. D. Semuanya jawabannya benar. Yang mana? Alkitabu. Alkitab bahasa dicetak. Ditulis. Kalimat mahada, terjemahan dari kalimat ini adalah silakan ditulis. Siapa ini? Siapa itu? Apa ini? Apa itu kan? C ya. Mahada. Apa terjemahan dari al-maktabu? Al-maktab apa? Meja itu. Tapi di situ ada al. Meja itu. Yang mana yang benar? Meja itu C. 4. Kalimat aina Muhammadun. Di mana Muhammad? Terjemahan yang tepat adalah di mana Muhammad? Ya, gampang ya. Mungkin bisa saya sendiri setelahnya. Kalimat huwa fil masjid. Dia di masjid. Harokat dal yang benar pada kalimat masjid adalah di kasroh. Gampang kan? Nomor 6. Kalimat berikut ini yang termasuk huruf jar. A. Kolam. B. An-najmu. C. V. Gimana? V. Apa artinya V? Di. Kalau al-kolam pena. An-najmu bintang. Al-baitu rumah. Nomor 7 agak mikir dikit ya. Kalimat yang paling tepat dalam penulisan bahasa Arab adalah Zainabu huwa fil baitu. Benar atau salah? Nah, masalahnya di mana? Ada fil seharusnya fil baiti.
Zainab seharusnya buahnya hiya, iya kan? Kemudian B, Zainabu hiya fil baitu. Benar atau salah? Yang B Salah. Kenapa salahnya? Al-Baiti yang Jelas al-baiti. Yang C, Zainabu huwa fil baiti. Benar atau Buahnya salah? salah. Harusnya dia. Yang D, Zainabu hiya. Ya ini hiya ya. Iya. Mohon maaf ini sukun hiya. Hiya fil baiti. Yang paling tepat berarti yang D. Gampang. Delapan, apa terjemahan dari tolibatun? Guru laki-laki, guru perempuan, Perempuan, laki-laki, guru perempuan. perempuan. Guru perempuan. Guru kita mudaris, Pelajar pelajar. perempuan. Oke, pelajar B. perempuan. Ya. Kalau guru kan mudarisun ya. Dari sini. Kenapa kok perempuan? Tak mantok. Ada tak marbuto. Muslimatun, muslimah berarti kan perempuan ya. Nomor 9. Perhatikan kalimat bahasa Arab di bawah ini. Aina Aminatu titik-titik fil baiti. Di mana Aminah? Titik-titik di rumah. Kalimat yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah apa seharusnya? Hiya, huwa, hadza, dzalika, hiya. Iya. Kenapa hiya? Karena di Perempuan. mana Aminah? Dia. Ya, dia Iya. di rumah. Kalau hadza kan nggak nyambung ya. Hadza. Di mana Aminah? Ini di rumah. Jadi hiya. Bahasa Arab dari apa itu adalah aina huwa, aina hiya, ma hadza atau ma dzalika. Apa itu? Mana itu? Apa? Jawabannya Mana dari? D. ma dzalika. Jadi kata tunjuk jarak jauh itu apa? Dzalika ya. Kata tunjuk jarak dekat apa? Hadza. Aina huwa, di mana dia? Ada yang kesulitan? Yang ada semua salah mudah. Itu latihan untuk yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan lagi insyaallah halaman 25. Sudah ya? Disimpan saja ya, simpan untuk latihan. Tamarinu. Tamarin artinya latihan. Ajib, jawablah. Anil as'ilati. Ajib, jawablah. Anil as'ilati. Soal-soal al-atiyati berikut ini. Jawablah soal-soal berikut ini. Jawabannya semuanya ada di dialog yang tadi kita baca. Ini sama-sama jawabnya. Man aina anta? Dibaca min atau man itu? Man. Min, ya kan dari. Oh iya deh. Kalau man siapa? Nggak nyambung. Min. Jawabannya min aina anta, dari mana kamu? Ini sesuai dialog ya, bukan apa? Bertanya kepada kita. Jawabannya apa? Ana minal Yaban. Saya dari Jepang. Nah, sini bahasa Arab. Mendengar, menulis, mengucapkan, satunya apa? Kalau bahasa itu mendengar, menulis, mengucapkan, terus mendengar ya, membaca. Tanya dulu, kita belajar bahasa Arab fokusnya mau kemana ya? Mau mendengar. Jadi kalau ada orang Arab ngomong kita dengar dan paham. Kalau kita jadi makmum
dengar suara imam baca Quran kita paham, mendengar. Menulis bahasa Arab jelas tadi, menulis tadi ya. Menulis ana fil masjid, mengucapkan atau berbicara. Membaca, ini maksudnya membaca kitab kuning, sebenarnya bukan kuning ya, kertasnya bukan kuning, artinya yang tidak ada harokatnya. Jadi ada mendengar, menulis, mengucapkan, membaca. Saya mau tanya dulu, kita fokusnya mau kemana ini? Mau ke semuanya? Kalau ke semuanya sini ada, ini semuanya mencakup itu. Ini metode kita mana Mas Satria? Mendengar. Kita fokusnya lebih kemana? Mengucap. Misalkan fokuskan ke satu. Kalau mengucapkan ini lebih mudah. Mengucapkan. Tapi berbicara bahasa Arab. Mengucapkan, membaca. Ya. Mengucapkan atau membaca, ya membaca kayak tadi. Karena kadang kalau nggak ada harokatnya agak susah baca. Ya. Tapi akan tercakup semua di sini. Ya. Tapi kitab ini fokusnya ke sini ya. Fokusnya ke sini. Ke sini. Kalau dia bisa mengucapkan, otomatis insya Allah bisa mendengar dan paham. Kalau ini kan pasif. Kalau ada orang Arab ngomong kita paham. Tapi kalau ngomong belum tentu bisa. Tapi kalau ini dia bisa mengucapkan, insya Allah bisa mendengar dan paham. Jadi insya Allah kita belajar ini ya, bahasa Arab dengan kitab ini semuanya ada, mendengar, menulis, mengucapkan, membaca. Sebenarnya dalam kita pelajari dalam bahasa-bahasa asing yang lain. Tapi kita lebih fokus ke sini ya, mengucapkan. Mengucapkan artinya apa? Berbicara. Nomor 1, apa tadi jawabannya? Ana yabani. Yang mau nulis monggo, tidak juga tidak apa-apa. Minal yabani. Namanya latihan menulis. A'anta minal Filipina. Apa artinya sama-sama? Ana from A'anta minal Filipin. Apakah kamu dari apa Filipin? lah. Filipina. Ya, berarti jawabannya tidak. La. Terus dijawab yang benar apa? Ana minal yabani. Minal yabani. Kalau mau latihan nulis monggo ditulis. La. Tidak, saya dari Jepang. Kalau iya apa bahasa Arabnya? Naam. Ana minal yaban. Nomor 3, man. Itu diharokati nggak punya teman-teman? Diharokati nomor 3. Iya. Diharokati ya, supaya nggak rancun ya diharokati. Man minas sini. Apa artinya? Siapa yang dari Cina? Apa jawabannya? Berarti 2 ya. Dia adalah Sinan siapa? 2 Ammarun. Dan semuanya ada di buku ya. Jawabannya semuanya ada di buku. 2 Ammarun. Min aina Hamidun. Apa artinya? Sama-sama artinya apa? Min aina Hamidun. Dari mana? Hamid. Sekarang dicari sama-sama. Dari mana Hamid? Kita jawabnya lengkap karena kita baru belajar. Dia dari India, langsung India juga boleh. Tapi kita karena baru belajar sesuai dengan kaidah. Di mana Hamid? Atau dari mana Hamid? Huwa minal India ya. Huwa minal Hindi. Minal Hindi. Huwa minal Hindi. Bukan Hindu ya, India itu maksudnya nama negara. Nomor 5, aina
Zahaba Abbasun. Artinya apa? Di mana Abbas pergi? Bisa dilihat bersama-sama. Di mana Abbas pergi? Kharaja. Kharaja apa dari kharaja? Keluar. Kharaja. Itu aja cukup. Kharaja artinya dia telah apa? Keluar. Kemudian nomor 6, adzhaba Aliyun ilal mudiri. Sama-sama artinya semampunya. Adzhaba itu apa? Apakah Ali pergi ke kepala sekolah? Kalau kita ditanya seperti itu, bagaimana jawabannya? Apakah Ali pergi ke kepala sekolah? Jawabannya apa? Jawabannya la. Tidak, ya. Dia pergi kemana? Nah, la dhahaba ila mirhali. Yang pergi ke mana? Ke kepala sekolah siapa itu? Abbas ya. Kalau Ali, dia pergi ke dhahaba ila al-mirhabi. Dhahaba ila al-mirhabi. Terus punya konteks terus dulu. Nomor 4, wa minal hindi. Nomor 5, kharaja. Dhahaba ila mudiri. apa itu? Nomor berapa? Nomor 6. La dhahaba ila mirhadi. Kan ditanya itu, Ali apakah Ali pergi ke kepala sekolah? Jawabannya kan tidak ya. Jadi kalau tidak, la dia pergi ke mana? Kepala. Dia pergi ke toilet. Dhahaba ila al-mirhad. Ini jawaban dari dialognya. Tulis dulu saya. La dhahaba minal. Nomor 5 ini tadi apa, Ustaz? Nomor 5. Aina dhahabya. Aina dhahaba Abbas? Di mana Abbas pergi? Jawabannya Di mana? di mana Abbas pergi? Kharaja atau dhahaba boleh ya? Kharaja atau dhahaba? Kharaja ila, ini kurang nih. Ila mudiri. Mudir, apa mudir tadi? Kepala. Semuanya ada di percakapan. Aina dhahaba ila al-mudir. Ada 6 pertanyaan ya. Dan semua jawabannya ada di dialog. Kita ulang dari awal. Baca biar lancar dalam mengucapkan. Sama-sama saya dulu. Min aina anta? Min aina anta? Ana minal yabani. Ana minal yabani. Artinya paham ya? Dari mana kamu? Saya dari dari Jepang. Nanti kalau itu diubah. Ana min Yogyakarta. Min aina anta? Ana min Bantul. Yang kedua, sama-sama saya dulu. A anta minal Filipin. Apakah? Sama-sama. A anta minal Filipin. Jawabannya la. Ana minal Yabani. Artinya apa? Apakah kamu dari Filipina? Bukan, saya dari Jepang. Bukan, saya dari Indonesia. Nomor 3 saya dulu, kemudian teman-teman semua. Man minas sini, silakan. Man minas sini, apa artinya? Siapa yang dari Cina? Huwa Ammarun. Huwa Ammarun. Pakai huwa ya. Kenapa huwa? Karena laki-laki. Huwa Dia adalah Ammar. Terus yang keempat, min aina Hamidun, silakan. Min aina Hamidun.
Artinya dari mana Hamid? Huwa minal Hindi. Dia dari India. Nomor berapa? 4 ya. Kemudian nomor 5, Aina dhahaba Abbasun. Silakan. Aina dhahaba Abbasun. Di mana Abbas pergi? Ditanya. Berarti dia kharaja ilal mudiri. Keluar ke kepala sekolah atau kepala gitu saja. Nomor 6, terakhir di 6, saya dulu. Adzhaba Aliyun, silakan. Adzhaba Ali Ilal mudiri. ilal mudiri. Artinya, Apakah Ali pergi ke kepala sekolah? kepala? Jawabannya La. tidak. Dzahaba ilal mirhadi. Dia telah pergi ke mana mirhad? Toilet. Dia pergi ke toilet. Ada pertanyaan? Jawabannya sama ya, yang ada pada dialog. Tinggal diubah saja. Kalau kita ingin mengembangkan kalimat, oh saya dari Indonesia, saya dari Bandung, siapa yang ada di kamar, man fil masjidi, dan seterusnya. Kalau fil itu banyak ya Ustaz ya? Ya, Fil itu banyak ya kata kerja itu. banyak. Semua kata kerja itu Ya, namanya jadi fil. setelah lembar yang itu sudah kita baca semua, kita ke fiil. Kata kerja itu biasanya menulis, membaca, ya toh? Karena kan zahaba itu kan cuma satu kata tapi artinya kan dia telah pergi. Ya. Kharaja dia telah keluar. Zahaba dia telah pergi. Kita ke fiil itu dulu misal. Bahas dulu sebentar. Jadi fiil itu apa? Dia pasti kalau fiil madhi ya. Perhatikan. Kalau fiil madhi dia pasti 3 huruf. Pasti 3 huruf kayak dhahaba, kharaja. Ini fiil madhi apa? Fiil madhi yang menunjukkan telah. Perbuatannya telah terjadi. Jadi dhahaba itu artinya dia telah pergi. Kalau kemana kamu pergi? Rumusnya apa? Nanti tinggal disukun huruf ketiga. Setelahnya ditambah tak yang di fathah. Ini tak maksudnya kamu. Selingan saja ya. Jadi kalau dhahaba apa artinya? Dia telah pergi. Kalau kamu telah pergi, rumusnya apa? Huruf ketiga di sukun ditambah tak. Huruf ketiga disukun. Ketiganya di mana nih? 1, 2, 3, ya toh? Ba kan? Terus ditambah Terus bacanya gimana? dhahabta. Aina dhahabta? Kemana kamu akan pergi? Aina. Aina dhahabta. Aina. Jadi kalau dhahaba apa? Pergi ya. Nah, kalau kamu ditambah tadi nanti itu semuanya akan dibahas. Karena belum sampai sehingga cuma sedikit saja. Aina dhahabtu. Aina dhahabta. Dhahabtu saya. Kalau dhahabta kamu. Itu ya, kalau dhahaba dia. Ya. Mungkin sampai sini dulu ya pertemuan pagi hari ini. Nanti bisa kalau ada pertanyaan bisa dibahas di grup, kapanpun bisa ditanyakan. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan menjadi pemberat amal soleh kita nanti di hari kiamat. Ada kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.